Salam profit untuk semua trader base. Sebelumnya saya ingin tahu dari kota mana saja teman-teman berasal. Teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar, karena dengan begitu kita jadi semakin dekat. Dan saya sangat senang sekali memiliki banyak teman-teman dari berbagai kota. Seperti biasa di video kali ini saya akan membahas atau mengulas beberapa sharing entry dan analisa yang sudah dibagikan oleh teman-teman ke kolom komentar. Metode ini menurut saya sangat bermanfaat sekali, karena untuk teman-teman yang baru belajar teknik ini bisa belajar langsung dan menemukan entry yang tepat dari teman-teman yang lain yang sudah memahami teknik ini. Dan untuk yang baru belajar teknik ini, teman-teman bisa ke playlist materi, karena di sini ada video yang menjelaskan secara detail mengenai teknik ini, dari mulai basic, base, CB1 dan dominan. Dan ada banyak sekali pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh teman-teman dan sudah saya jawab di video yang ada di playlist materi ini. Oke, langsung saja. Yang pertama dari Vega Fadila. Bang, jam 17 Gold sudah membuat dominan break di time frame 4 dan berada di base daily. Apakah sudah benar? Makasih. Oke, kita akan analisa market Gold di time frame daily terlebih dahulu, karena abang menggunakan time frame daily sebagai base-nya. Jika kita lihat kemarin, market Gold ini memang berada di base sell di time frame daily. Ini adalah base-nya. Kita akan tandai terlebih dahulu. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame 4. Di broker yang saya gunakan, harga memang turun karena respon dari base daily tersebut, tapi sayangnya di time frame 4 ini market tidak membuat setup CB1 atau dominan seperti yang abang sebutkan. Karena jika kita lihat di sini, untuk menentukan sebuah setup, kita harus tandai terlebih dahulu harga terakhir dalam kenaikan, karena ini adalah trennya bullish, artinya candle bull. Close body candle terakhir dalam kenaikan tersebut kita harus tandai terlebih dahulu. Jika kita lihat di sini, close body-nya adalah candle bull yang ini. Ini adalah close body terakhir dalam kenaikannya. Artinya kita akan menggunakan konsep CB1, karena satu candle bull ini sudah di break oleh candle ini yang membuat gap, tapi bisa kita gunakan sebagai candle bear. Artinya ini merupakan IB. Jika ini adalah IB, artinya untuk setup dominan sudah gugur. Kita akan gunakan konsep CB1. Jika kita gunakan konsep CB1, CB1-nya ada di sini, sangat jauh. Dan biasanya untuk CB1 yang sangat jauh tidak saya gunakan, karena ditakutkan momentumnya sudah habis dan harga akan balik arah begitu sentuh CB1 atau sedikit break CB1. Harga akan koreksi terlebih dahulu. Jika yang dimaksud abang setup dominan, saya di sini tidak menemukan candle dominan. Jika misalnya maksud abang adalah ini sebagai setup dominan, maka jika menggunakan konsep teknik yang kita gunakan, ini tidak bisa digunakan sebagai konsep dominan, karena candle bull ini bukan close body terakhir dalam kenaikan tren tersebut. Bagaimana jika kita menggunakan konsep base di time frame 4, entry juga di time frame 4? Jika menggunakan konsep tersebut ini juga tidak bisa digunakan, karena untuk membuat candle bull ini menjadi candle dominan itu memerlukan 3 candle yang break. Sedangkan di sini 2 candle sudah break. Ini candle pertama, candle yang kedua sudah break candle bull ini. Artinya untuk konsep dominan pun di sini tidak bisa digunakan. Bagaimana dengan konsep CB1? Jika kita menggunakan konsep CB1 pun sama, karena candle CB1 ini selevel dengan IB. IB adalah candle terakhir yang di break oleh candle berlawanan. Jika kita ingin menjadikan candle ini sebagai candle CB1, tidak bisa digunakan juga karena selevel dengan IB. Ini adalah IB yang di break oleh 2 candle, dan ini selevel dengan IB. Jadi ini juga tidak bisa digunakan sebagai CB1. Untuk market Gold, harga kemarin turun karena memang merespon base di daily, tapi sayangnya tidak memberikan kita kesempatan untuk entry di sini, karena di sini market tidak membuat setup. Jika misalnya di broker yang abang gunakan memang di sini membuat setup dan pola candlenya berbeda dan memang sesuai dengan konsep teknik yang kita gunakan, maka bisa digunakan broker yang abang gunakan. Saya di sini hanya memastikan
konsep base yang terbentuk setup CB1 dan dominan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Thank you Bang sudah sharing analisa dan entry-nya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari aglonema bunga. Malam Bang, hari ini dapat di pair Euro Jepang Yen base by H4, entry dominan by H1 Bang. Oke, kita akan analisa pair Euro Jepang Yen di time frame H4. Seperti biasa saya akan menandai base di time frame H4. Ini adalah base buy yang terbentuk kemarin karena Mbak menggunakan base buy. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame H1. Dan di sini harga sudah sentuh base dan membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan gunakan Fibonacci untuk mengukur sejauh mana market sudah bergerak naik. Jika kita lihat di sini harga sudah naik melebihi level Fibo 261 dan setupnya sangat cantik karena begitu setup terbentuk harga tidak membuat drama. Setiap candle yang terbentuk di time frame 1 hanya membuat candle bull, artinya tidak membuat drama sama sekali. Dan di pergerakan market yang seperti inilah yang tidak menguras emosi, karena setelah setup terbentuk hanya butuh 3 jam untuk take profit di level Fibo 261. Setupnya sangat cantik Mbak. Thank you Mbak sudah sharing entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Isna Rosita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikut sharing entry, semoga diulas. Baru aja take profit 261 di pair Kanada Jepang Yen biasa 4 by entry H1 setup CB1 Bang. Oke, kita akan analisa pair Kanada Jepang Yen di time frame 4. Kita akan tanda terlebih dahulu untuk base buy nya. Ini adalah base buy yang terdekat dengan harga kemarin. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame H1. Dan di sini benar sekali terbentuk setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1 nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan gunakan Fibonacci dan harga naik sampai ke level Fibo 261. Setupnya sama seperti setup Euro Jepang yang sebelumnya yang di-sharingkan oleh Mbak Aglonema. Setupnya juga sangat cantik. Di base nya juga sama. Begitu base ini terbentuk harga koreksi, sedikit koreksi di time frame 4. Lalu di time frame 1 harga membuat setup buy CB1 break dan harga langsung naik sampai ke level Fibo 261 tanpa drama. Karena di setiap kenaikan candlenya hanya membuat candle bull. Ini adalah setup yang sangat menyenangkan untuk trader base. Teknik ini sangat mudah dan sebenarnya setiap hari itu selalu ada. Karena itu saya menggunakan metode sharing entry yang dibagikan oleh teman-teman. Karena biasanya mata kita tidak menemukan peluang tapi bisa ditemukan oleh trader lain. Sehingga kita mengetahui bahwa kemarin ada setup tapi kita tidak menemukannya atau terlewat analisa oleh kita. Dengan metode pembelajaran seperti ini menurut saya sangat efektif sekali. Karena setiap hari selalu ada setup. Dan ini membuat mata kita menjadi semakin peka dan jeli. Bagaimana kita menemukan base untuk tempat entry dan berburu setup musang di time frame satunya, yaitu setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi kita untuk entry. Thank you Mbak sudah sharing entry-nya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.